Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan belajar tentang harga pokok penjualan atau yang lebih sering disebut dengan HPP. Nah, kalian harus tahu apa itu HPP. HPP ini juga sering disebut dengan Cost of Goods Sold atau COGS, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Nah, biaya yang termasuk dalam harga pokok penjualan adalah biaya yang berkaitan langsung dengan perolehan atau pembelian barang atau produk yang akan dijual tersebut. Nah, tujuan untuk menghitung HPP adalah untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dalam produksi barang atau jasa tersebut. HPP merupakan salah satu komponen juga dalam laporan laba rugi. Adapun manfaat penghitungan HPP yang pertama adalah dapat menghitung laba rugi atau mempermudah penghitungan laba rugi. Yang kedua digunakan juga sebagai alat bantu untuk menentukan realisasi biaya produksi. Nah, yang ketiga yaitu digunakan untuk menentukan harga jual barang. Adapun komponen dalam penghitungan HPP yang pertama dibutuhkan data berupa persediaan barang dagang awal. Nah, yang kedua yaitu pembelian bersih dan yang ketiga adalah persediaan barang dagang akhir. Nah, agar lebih paham kita langsung ke soalnya. Adapun untuk menghitung HPP ini menggunakan rumus persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Jadi ketiga data ini, persediaan barang dagang awal, pembelian bersih, dan persediaan barang dagang akhir ini kalian harus mengetahui, harus ada datanya. Agar lebih jelasnya, kita langsung ke latihan soal ya. Nah, kita mulai dari soal yang pertama dulu ya. Misalnya untuk menghitung HPP itu kalian hanya diberi data seperti ini. Ada data neraca saldo, kemudian di soalnya diminta untuk menghitung HPP dan diketahui persediaan barang dagang akhir. Disebutkan di bawah. Maka cara menghitung HPP jika seperti ini, kita tulis dulu rumusnya HPP yaitu persediaan barang dagang yang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, data persediaan barang dagang awal itu kalian ambilkan di neraca saldo. Nah, di neraca saldo kan ada persediaan barang dagang, angka 2 juta ini. Nah, ini adalah persediaan barang dagang awalnya. Sedangkan persediaan barang dagang akhirnya lihat di bawah di soal biasanya. Nah, ini 1.500.000 ini adalah persediaan barang dagang akhir. Kita tulis di sini dulu. Maka HPP menjadi 2 juta persediaan barang dagang ya. Awal ini 2 juta saya pindahkan ke sini. Ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir saya ganti 1.500.000. Oleh karena itu kita harus cari pembelian bersih dulu. Rumus untuk mencari pembelian bersih adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Saya tulis di sini pembelian bersihnya itu pembelian ini 3 juta dapat dari mana? Dapat dari data ini ada pembelian 3 juta. Ditambah beban angkut pembelian saya ganti 200.000 dapat dari sini beban angkut pembelian 200.000. Dikurangi retur pembelian saya ganti dengan 300.000 dapat dari sini 300.000. Dikurangi potongan pembelian saya ganti 500.000 diambil dari data ini 500.000. Sehingga 3 juta ditambah 200.000 dikurangi 300.000 dikurangi 500.000 maka akan ketemu pembelian bersih 2.400.000. Nah, setelah dapat pembelian bersih kita masukkan ke sini. Saya tulis kembali HPP sama dengan 2 juta ditambah 2.400.000 dikurangi 1.500.000. Maka akan ketemu HPP sebesar 2.900.000. Nah, ini untuk soal yang pertama sudah berhasil kita pecahkan. HPP sebesar 2.900.000. Nah, untuk soal yang kedua ini
yaitu bila kalian diminta untuk mencari HPP, tetapi data yang disajikan itu data neraca saldo disesuaikan. Berbeda dengan soal yang pertama tadi ya, soal yang pertama tadi kan datanya neraca saldo. Sedangkan soal kedua ini data neraca saldo disesuaikan. Berbeda ya. Nah, untuk mencari persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir, pada neraca saldo disesuaikan, kalian bisa mencari akun ikhtisar laba rugi. Nah, ini ketemu akun ikhtisar laba rugi. Yang ada di posisi debit pada ikhtisar laba rugi, posisi debit ini berarti persediaan barang dagang awal. Sedangkan yang ada di posisi kredit ini adalah data persediaan barang dagang akhir. Karena pada persediaan barang dagang ini, data yang ada di sini 25.400.000 ini adalah persediaan barang dagang akhir. Karena sudah disesuaikan, ya kan? Nah, sehingga mending kalian lihat data ikhtisar laba rugi saja. Yang di posisi debit ini persediaan barang dagang awal 32.500.000, sedangkan persediaan barang dagang akhir sebesar 25.400.000. Nah, kita tulis dulu rumus dari HPP ya, yaitu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Tadi persediaan barang dagang awalnya 32.500.000, pembelian bersihnya belum kita hitung, dikurangi persediaan barang dagang akhir 25.400.000. Nah, sekarang kita hitung pembelian bersihnya dulu. Pembelian bersih itu pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Kita lihat tadi lagi datanya. Nah, kita cari pembelian. Nah, ini pembelian sebesar 95 juta. Kemudian ada ongkos angkut. Ini maksudnya adalah beban angkut pembeliannya. Diingat-ingat ya, 2.800.000. Kemudian retur pembeliannya sebesar 10 juta. Kemudian potongan pembelian sebesar 2.500.000. Angka-angka ini kita pindahkan ke rumus yang tadi. Saya pindahkan ke sini. Pembelian 95 juta, beban angkut 2.800.000, dikurangi retur pembelian 10 juta, dikurangi potongan pembelian 2.500.000, maka akan ketemu pembelian bersih sebesar 85.300.000. Kemudian 85.300.000 itu kita pindahkan ke sini. Pembelian bersih ini kita ganti menjadi 85.300.000. Sehingga seperti ini, 32.500.000 ditambah 85.300.000 dikurangi 25.400.000, maka ketemu HPP sebesar 92.400.000. Nah, HPP inilah yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Ingin tahu bagaimana HPP ini masuk ke laporan keuangan? Yuk, simak slide berikut. HPP itu digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, langkah awal menyusun laporan laba rugi itu kita mencari laba kotornya dulu, yaitu dengan cara penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersih kan tadi belum dihitung ya, sedangkan HPP-nya sudah ketemu sebesar 92.400.000. Maka kita cari dulu penjualan bersihnya, yaitu dengan rumus penjualan, dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan. Nah, kita cari 3 data ini di neraca saldo disesuaikan tadi. Nah, penjualan ini di mana ya? Nah, ini penjualan 142.500.000, kemudian retur penjualan 10 juta, potongan penjualan 4.500.000. Kita pindahkan ke laporan tadi ya. Nah, sekarang kita pindahkan data penjualan bersih tadi, penjualan sebesar 142.500.000, dikurangi retur penjualan 10 juta, dikurangi potongan penjualan 4.500.000, maka akan ketemu penjualan bersih sebesar 128 juta. Setelah itu kita pindahkan 128 juta ke rumus yang awal tadi, laba kotor. Penjualan bersih ini kita ganti 128 juta dikurangi HPP 92.400.000, maka akan ketemu laba kotor sebesar 35.600.000. Nah, sekarang kita coba mencari laba bersih ya. Laba bersih sebelum pajak, yaitu dengan rumus laba kotor ditambah pendapatan lain-lain dikurangi total beban selain pajak. Laba kotor kan tadi sudah ketemu, 35.600.000, kita tulis di sini. Nah, sekarang kita menghitung pendapatan lain-lain dan total beban selain pajak.
Nah, ini kita cek lagi, kita cari pendapatan, apakah ada pendapatan lain. Nah, ini ternyata ada pendapatan sewa sebesar 8 juta. Kemudian beban yang tidak pajak itu ada beban gaji, beban penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, perlengkapan kantor, beban bunga, asuransi, sewa, iklan, dan telepon. Nah, dari sini nih, ini semuanya kita jumlahkan dulu ya. Jadi total beban yang selain pajak ini 3.500.000 ditambah 3.500.000 ditambah 4 juta ditambah 1.700.000 ditambah 400.000 ditambah 5 juta ditambah 1.500.000 ditambah 1.200.000 ditambah 1.900.000 akan ketemu total beban sebesar 22.700.000. Ini total bebannya, ini pendapatan selain penjualan atau pendapatan lain-lainnya. Kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini, laba kotornya 35.600.000, pendapatan lain-lainnya 8 juta, total beban selain pajak 22.700.000, maka ketemu laba bersih sebelum pajak sebesar 20.900.000. Nah, sekarang kita cari laba bersih setelah pajak. Berarti laba ini kita kurangi beban pajak. Kita cek adakah beban pajak. Ternyata tidak ada beban pajak di sini. Berarti kalau tidak ada beban pajak, laba bersih sebelum pajak ini adalah laba bersih sesudah pajak, sama saja. Karena tidak ada beban pajak. Jadi seperti itu ya cara menghitung HPP dan cara penerapan HPP ke dalam laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi. Terima kasih guys sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga lancar pembelajaran kalian. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.